Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad W. Saya berasal dari Informatika 4C yang NIM-nya 2206601211074. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Sebuah jaringan dibangun dengan perpaduan konfigurasi hardware dan software untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat bekerja secara mulus. Untuk membuat sebuah jaringan, switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke titik akhir yang diinginkan. Nah, untuk jaringan yang menggunakan kabel, kamu dapat membutuhkan optical fiber, coaxial kabel, atau kabel tembaga. Sementara itu, jalur jaringan wireless termasuk dalam kategori jaringan yang menggunakan koneksi data nirkabel untuk menghubungkan titik akhir. Titik akhir ini termasuk radio, jaringan siaran, radio seluler, microwave, dan satelit. Nah, ada jenis-jenis komputer. Nah, setelah mengetahui pengertian lengkap dari jaringan komputer, berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network. Jadi LAN ini menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor atau sekolah atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar. Kadang juga LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Selain itu, selain beroperasi dalam ruangan terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan untuk jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Yang ketiga ada WAN, Metropolitan Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. Yang keempat ada PAN, Personal Area Network. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil, seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Yang kelima ada CAN, Campus Area Network, dan bisa dibilang lebih mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Yang keenam ada internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh VPN, Virtual Private Network. Jadi VPN ini adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki dua kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. Ya, selanjutnya topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. Yang pertama ada bus. Nah,
Topologi bus ini menggunakan kabel yang sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat ini berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan yang mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. Yang kedua, ring atau cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik secara jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET atau token ring. Yang ketiga ada star bintang. Banyak jaringan yang rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unshielded twisted pair UTP Ethernet. Yang keempat ada tree, pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Yang kelima ada mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya, pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan rute mesh. Selanjutnya ada perangkat dalam jaringan komputer. Nah, ada beberapa perangkat yang diperlukan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Berikut ada jenis-jenis perangkat untuk membuat network komputer. Yang pertama, kita membutuhkan server. Nah, server ini berperan sebagai media penyimpan data dan pengelola jaringan komputer. Pada umumnya, server memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi dibandingkan komputer klien. Yang kedua, kita harus mempunyai kabel jaringan. Untuk menghubungkan klien dengan server atau perangkat lainnya, diperlukan adanya kabel jaringan. Ada berbagai jenis kabel jaringan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti coaxial, fiber optic, dan twister pair. Yang selanjutnya ada hub dan switch. Hub dan switch adalah dua perangkat yang berbeda yang memiliki satu kegunaan yang sama, menghubungkan beberapa komputer ke dalam satu jaringan. Selanjutnya ada network interface card. Network interface card seringkali disebut sebagai LAN card yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer. Modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in. NIC memiliki berbagai variasi yang dibedakan berdasarkan kecepatannya. Ethernet 10 Mbps per second, fast Ethernet 100 Mbps per second, Gigabyte Ethernet 1000 MB per second, dan 10 gig 10.000 MB per second. Yang selanjutnya adalah router. Router adalah perangkat jaringan yang berperan untuk menghubungkan jaringan kabel LAN dengan jaringan Nickerbell WAN dan mengelola lalu lintas di data dalam jaringan tersebut. Selanjutnya adalah modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan penyedia layanan internet ISP. Yang selanjutnya adalah repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal dalam sebuah jaringan Nickerbell. Jika sebuah jaringan memiliki jangkauan yang luas atau terhalang objek, maka penggunaan repeater seringkali diperlukan untuk memperkuat sinyalnya. Yang terakhir ada wireless card. Wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Selanjutnya ada manfaat jaringan komputer. Nah, terdapat beberapa alasan mengapa jaringan komputer banyak digunakan oleh bisnis berskala besar. Jaringan komputer memiliki berbagai manfaat yang dapat menguntungkan penggunanya. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah berbagi sumber daya. Salah satu manfaat utama jaringan komputer adalah penggunanya
dapat menyebar beban pekerjaan dengan secara merata ke beberapa komputer sekaligus. Dalam skenario ini, jaringan komputer dapat membantu penggunanya dalam beberapa hal. Yang pertama adalah data sharing. Adalah jaringan komputer memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berbagi data seperti dokumen, video, aplikasi, dan sebagainya. Yang kedua ada hardware sharing, adalah sebuah perangkat yang terhubung ke dalam jaringan komputer, maka seluruh pengguna jaringan tersebut dapat mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah printer yang terhubung ke jaringan dapat digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Yang terakhir ada data backup, adalah adanya jaringan komputer juga memungkinkan untuk mencadangkan data dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui internet. Yang kedua, memudahkan komunikasi jarak jauh. Pada dasarnya koneksi internet yang kamu gunakan saat ini adalah sebuah jaringan komputer yang berskala global. Dengan kata lain, kamu saat ini menikmati salah satu manfaat jaringan komputer yang telah mengubah cara kita berkomunikasi. Yang ketiga memungkinkan akses data secara remote. Adanya jaringan komputer juga memungkinkan kita untuk mengakses data-data penting tanpa perlu membawa penyimpanan fisik seperti flash drive atau hard disk. Yang keempat, meningkatkan keamanan dan manajemen data. Jaringan komputer juga bermanfaat untuk meningkatkan keamanan data dari kerusakan atau pencurian. Yang kelima, memfasilitasi jalur baru untuk konten hiburan. Tanpa adanya komputer network, situs hiburan berisi jutaan konten seperti YouTube, Netflix, Facebook, dan TikTok tidak akan pernah terjadi. Selain itu, jaringan komputer juga berperan besar dalam perkembangan komunitas game online yang saat ini sudah sangat banyak peminatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.